Apakah rokok itu haram dan maksiat? Ya rokok haram. Dan sepakat para ulama tentang haramnya rokok. Haram dan gak ada kebaikan. Merokok kan usuran fikih. Ulama ahli fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong begitu? Antum tahu Bahlul nggak? Itu khaba'ith yang jelek. Kan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik, mengharamkan yang jelek. Menurut pandangan Ustadz Yazid, apakah rokok itu haram? Haram, rokok itu haram dan tidak ada manfaatnya. Menurut pendapat ulama, semua sepakat bahwa rokok itu haram. Dan apa manfaatnya rokok? Tidak ada. Yang bilang ada manfaatnya dan baik itu ya tukang rokok. Dan itu khaba'ith, sesuatu yang kotor. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Abdus Somad tentang hukum rokok? Apa hukum orang merokok? Ini bukan fatwa Abdus Somad. Abdus Somad bukan ulama. Abdus Somad hanya membacakan fatwa ulama sahaja. Pertama, Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, rokok haram. Mufti Mesir satu lagi, Syekh Nasr Farid Wasil. Kata Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Mufti Saudi Arabia, rokok haram. Saya tak tahu di Sabah rokok haram ke makruh. Ustaz Abdul Somad merokok, saya tak merokok. Itu fatwa ulama. Adakah ulama yang memfatwakan makruh? Ada. Sebab kata dia di Quran tak ada ayat menyebut ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram, tak ada. Kerana tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada Nabi cerita tentang tembakau, maka ulama berijtihad, ulama ikhtilaf. Yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan tak sampai pada darjah haram, hanya makruh saja. Nah, jadi puan-tuan pilihlah nak haram apa nak makruh. Tapi jangan gara-gara yang saya sampaikan ini ada makruh, yang dah berhenti dia merokok balik. Saya sebenarnya nak berhenti Ustaz, tapi sebab Ustaz kata makruh, saya pilih makruh je lah. Yang dah berhenti elok, sebab dia banyak memudaratkan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi saya nak cerita sikit. Ada sahabat saya namanya Al-Mukarram Al-Ustadz Luqman Syarif. Dia daripada UIA, IIU, International Islamic University Gombak. Jadi dia bercerita tentang seorang ulama. Di belakang rumah ulama ni ada pokok ubi, ada pokok tebu, ada pokok cabai, ada pokok tembakau. Suatu malam datang, dia duduk kat kampung, maka suatu malam datanglah babi, khinzir, datang khinzir, pagi dia buka jendela tengok, habis tebu, habis cabai, habis kacang, habis ubi, semua tak ada. Yang tak dimakan babi, khinzir, hanya tembakau. Rupanya khinzir pun mengharamkan tembakau. Itu, tapi cerita ni padahal khinzir itu kan haram. Khinzir itu kan haram. Yang haram pun mengharamkan tembakau. Jangan sakit hati. Saya cerita aja. Fatwa ulama Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah mengharamkan. Mufti Mesir Syekh Nasr Farid Wasil mengharamkan. Mufti Saudi Arabia mengharamkan tentang rokok. Itu fatwa ulama. Dan ada ulama yang memfatwakan rokok itu makruh.
karena tidak ada larangan dari Al-Quranul Karim, tidak ada larangan dari hadis, tidak ada larangan dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada dua pendapat ulama beristihad, yang satu mengharamkan, yang satu makruh, karena tidak sampai batas haram, hanya makruh saja. Bagaimana menurut pandangan Buya Ar-Razi Hashim? Dulu guru saya yang Khidriyah ini nyarankan salah satu ustadz yang terkenal dengan ilmu zikir, dengan jamaah zikir, dikabari beliau, selama ente masih hidup bertorikotlah. Dia nggak mau. Kenapa? Dia ngelihat orang bertorikot suka ngerokok. Loh, apa kaitannya ma'rifatullah dengan ngerokok? Ngerokok kan urusan fikih. Ulama ahli fikih berdebat gara-gara ada buku yang nyebutin rokok itu syirik. Tuh, itu Bahlul nggak tuh yang ngomong gitu? Antum tahu Bahlul nggak? Tahu Bahlul nggak? Memang ada Bahlul ya? Khamar di Quran, orang yang minumnya nggak disebut musyrik. Rokok nggak ada di Quran, teman-teman. Saya nggak belain orang ngerokok, saya nggak ngerokok. Antum melihat kan, antum nggak ngerokok kan? Itu nggak ngerokok kok. Kita ngelarang murid kita ngerokok kalau bisa. Tapi guru kita ada ngerokok, pasti mereka ngerti. Kita pelajari, ternyata mereka paham. Di Quran itu tidak diharamkan. Ada nggak pengharam rokok di Quran? Kalaupun ada, pasti itu ijtihadi. Kalau hukum ijtihadi pasti zonni. Kalau ada zonni, ujung-ujungnya khilafiyah. Mau gimana lagi? Ya. Kecuali ada ya, la tashrabud dukhan fa innahum apa? Aduh, kita nggak bisa buat ayat soalnya. Udah ada, paling surat Dukhon ya. Surat Dukhon bukan surat rokok. Nah, ini menyedihkan teman-teman. Ada orang yang bukan basic agama nulis buku tauhid, dia masukkanlah perasaan rokok ke masalah tauhid. Kacau nggak tuh? Bahlul ente ya. Kita boleh sebut Bahlul aja deh. Ya, udah nggak, ini persoalan fikih khilafiyah dimasukin ke bab usul. Udah langit sama bumi. Nah, inilah kekacauan umat di situ mulainya. Ya, khamar nggak pernah disebut musyrik kok. Orang rokok disebut musyrik. Ya. Nah, hati-hati. Jadi jangan-jangan antum terhalang belajar sesuatu ilmu cuma karena performan yang nggak cocok dengan mindset kita. Nah, coba tanggalkan mindset itu. Ini yang saya maksud. Tanggalkan jubah-jubah keilmuan, jubah-jubah harakah, jubah-jubah tarekatnya. Kalau ngaji-ngaji ilmu marifat terus tanggalin itu. Nggak masuk ilmu. Menurut pandangan Buya Ar-Razi, hamr disebut dalam Al-Quran, rokok tidak disebut dalam Al-Quran. Dan guru-guru kita itu banyak yang merokok, karena para ulama itu berijtihad dan itu khilafiyah. Intinya menurut pendapat Buya Ar-Razi hanya khilafiyah, tidak sampai haram apalagi musyrik. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.